Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibi dari Kumai. Di sini saya nanti mau berziarah ke makam Sultan-Sultan atau Raja yang ada di Kota Waringin Barat, Pangalamun ini. Mohon maaf, ini dengan Bapak siapa? Nama saya Haji Gusti Muhammad Alimuddin Shah bin Pangeran Usuluddin. Memang saya ditugaskan dari kakak sepupu anak Sultan ke-14 untuk menjaga daripada makam Sultan atau Mbah saya di makam Gubah Besar ini. Dan di sini alhamdulillah saya ditugaskan kurang lebih 15 tahun untuk memelihara merawat daripada eyang-eyang yang ada di sini leluhur, yang mana di sini ada Sultan ke-9, ke-10 dan ke-13. Jadi di sini sebenarnya di Pangkelanbun ini ada 6 sultan yang bertakhta di kota Pangkelanbun ini, dan kita lihat sendiri di lokasi makam ini ada 3 makam dan yang satunya terpisah dari makam Gubah Besar ini karena mengikuti daripada istri beliau, yaitu dari Juriat Pangeran Mangkubumi yang ditugaskan di Istana Kuning Keraton Indasari ini. Nah, dengan adanya hijrahnya Sultan ke-9 dari Kota Waringin Lama ke Pangkelanbun, alhamdulillah sekarang ini Kota Pangkelanbun menjadi pesat luas, dalam arti perkembangannya cukup melebar, apalagi setelah bergabungnya Sultan ke-14 dengan Republik Indonesia ini. Alhamdulillah dari pemerintah daerah pun perhatiannya cukup memadai, dan alhamdulillah pula sekarang ini baru saja kurang lebih 3 bulan perehapan makom ini sudah diberikan pemerintah pada kita untuk merawat, menjaga, dan sekarang pun kita setiap hari standby di makom ini. Dan mudah-mudahan para jarah religi baik dari luar kota pun bisa melihat bahwasanya di Kota Pangkelanbun, tepatnya Provinsi Kalimantan Tengah ini, satu-satunya kerajaan yang ada di Pangkelanbun ini yaitu Pangkelanbun. Nah, mulai dari Sultan ke-9, ke-10, ke-11 dan sampai ke-14 beliau sempat bertakhta di Pangkelanbun. Jadi ada 6 sultan yang bertakhta, 8 di Kota Waringin Lama. Nah, alhamdulillah sekarang ini sudah dikenal masyarakat Pangkelanbun dan luar Pangkelanbun. Alhamdulillah baik dari Banjar, dari luar Pulau Kalimantan, Jawa sudah mengetahui bahwa di sini memang adanya kerajaan yang berdiri di Kalimantan Tengah ini. Dan kiranya mungkin dari saudaraku yang meliput, silahkan kalau mau bertanya, asal muasal silahkan, insya Allah nanti kita jawab, dan mudah-mudahan bisa menyebar di Nusantara ini. Mungkin dari saudara-saudara kita yang di luar Pulau Kalimantan ingin ziarah, alhamdulillah silahkan. Kami dari putra-putra daerah, dari Juriat Kerabat menerima dengan lapang dada. Yang ingin bersedekah doa, mudah-mudahan karomah-karomah para leluhur bisa mengangkat daripada niat hajat saudara-saudara kita yang kebetulan ingin Allah berikan daripada munajatnya tadi melalui karomah-karomah para leluhur yang telah membuka kerajaan di Pangkelanbun ini. Itu yang dapat saya sampaikan kepada saudaraku yang meliput hari ini. Mudah-mudahan apapun yang saya sampaikan bisa dipertanyakan yang kalau kurang jelasnya. Atas kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, ini Ya. mau melihat yang ada di dalam ini makam siapa saja, nggih? Bisa nanti dijelaskan? Ya, bisa kita sama-sama memasuki ruangan, melihat situasi makom sultan yang ada di ruangan dalam ini. Nah, adapun ini adalah makam-makam yang akan kita liput, yang saudaraku liput. Yang pertama-tama hijrahnya daripada Sultan ke-9 Pangeran Ratu Imanuddin. Beliau inilah yang asal muasalnya yang membawa Kesultanan Kota Waringin Lama mendirikan kota baru ataupun kerajaan baru di Pangkelanbun. Beliau menjabat cukup lama sehingga beliau waktu sepuh ataupun sudah sampai waktunya diserahkan kepada putra beliau, yaitu Pangeran Ratu Ahmad Hermansyah, yang mana beliau juga menjabat cukup lama juga di Pangkelanbun, di Istana Pangkelanbun. Nah, turun-temurun kepada anak beliau yang mana bergelar Pangeran Ratu Anum Kasumayuda. Jadi Pangeran Ratu Anum Kasumayuda adalah putra daripada Pangeran Ratu Ahmad Hermansyah atau cucu Pangeran Ratu Imanuddin. Nah, pada waktu menjabatnya Pangeran Ratu Anum Kasumayuda, beliau tidak
sempat menurunkan daripada tahtanya ke anak-anak beliau, sehubungan anak-anak beliau itu perempuan, jadi untuk putra mahkota tidak ada. Nah, sehingga untuk jabatan selaku raja ataupun sultan itu diserahkan kembali kepada saudara bapak beliau, yaitu Sultan ke-12. Namun makam beliau pada sekarang ini berada di Kota Waringin Lama, karena beliau sempat menjabat kurang lebih beberapa tahun, yang mana beliau itu memang kuat di bidang agama, tidak mau di kepemerintahan, sehingga untuk urusan kepemerintahan diserahkan kepada anak beliau, yaitu Sultan ke-13, yaitu Pangeran Ratu Sukma Alamsyah yang bergelar Pangeran Samudra. Nah, Pangeran Samudra inilah yang memperluas daripada kota ataupun kerajaan di Pangkalan Bun ini, sehingga beliau sampai ke Pulau Jawa, bergabung dengan para sultan sampai mendirikan Syarikat Islam, yang mana muktamarnya kedua itu ada di Pangkalan Bun. Beliaulah yang satu-satunya untuk bidang agama yang kerjasama dengan pembesar-pembesar di Pulau Jawa, sehingga untuk Syarikat Islam bisa berdiri sampai sekarang ini, sampai luas. Nah, turun-temurun lagi beliau menyerahkan, karena beliau ini wafat ada 1939 itu sudah wafat. Jadi diserahkan kepada anak beliau, yaitu Pangeran Ratu Kusuma Alamsyah, yaitu Sultan ke-14. Yang mana Sultan ke-14 ini adalah mendapatkan istri dari anak Sunan Surakarta, sehingga beliau wafat pun, meninggal pun berakhir di Jawa Tengah. Dan sampai sekarang ini saudara-saudara beliau pun sekarang masih dimakamkan di Jawa, dan untuk simbol tanda kesultanan yang ada sekarang ini itu dinobatkan, yaitu selaku Sultan ke-15, yaitu Pangeran Ratu Alidin Sukma Alamsyah. Sekarang ini beliau masih, alhamdulillah masih ada, dan itu selaku sultan yang dinobatkan kemarin dari pihak kekerabatan, alhamdulillah, sehingga pada saat hari ini masih terus dijalankan beliau. Namun saat hari ini untuk beliau masih ada di Jawa Tengah untuk beristirahat, dan sekarang ini untuk pengganti daripada kegiatan-kegiatan di kesultanan itu diangkat, itu saudara kembar beliau, yaitu Pangeran Arsadin Shah dan Pangeran Wasidin Shah selaku Menteri Luar dan Menteri Dalam Kesultanan. Jadi dari pihak pemerintah kalaupun ada apa-apa itu konsultasinya sama Menteri Luar dan Menteri Dalam. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan untuk silsilah daripada turun-temurun kesultanan yang ada, yang saya jaga sekarang ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk dokumentasi ataupun pengetahuan masyarakat Pangkalan Bun dan luar Pangkalan Bun. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti makam-makam yang ada di sini ada berapa makam, Pak? Total keseluruhan Kalau yang di total dalam keseluruhan yang ada ini kita bisa lihat yang sultannya ada 3. Sultannya ada 3. Itu permaisuri daripada Sultan ke-13 ada, dari Martapura. Habis itu ini saudara adik Sultan ke-13 ada. Nah, ini kalau istri beliau ini permaisurinya ini yaitu anak Raden Brangta. Oh, yang ini, Pak, ya? Ini. Jadi ini beliau ini, bapak beliau ini dari Kasunanan Surakarta juga, karena bergelar Raden Brangta. Jadi beliau ini dapat suami Sultan ke-13 di Pangkalan Bun. Nah, jadi ini makam permaisuri sama Sultan. Nah, ini anak-anak Sultan ke-13. Di sini ada 4, di luar ada 1. Jadi yang ada kelihatan mesannya ataupun tambaknya yang ada ini ada 4 di dalam, 1 di luar. Karena masih kecil-kecil, ada umur 12, 13 atau udah meninggal daripada kakek ini, yaitu Sultan ke-13. Nah, jadi yang lain-lainnya itu ngikutin saudaranya, yaitu Sultan ke-14, yaitu di Surakarta tadi. Nah, jadi yang ada kelihatan ada 4 sultan di makam Pangkalan Bun. Yang satunya di sebelah mana, Pak? Kalau yang satunya itu makamnya di rumah besar samping, yang di Pangeran Ratu Anung Kesumuyat. Yang di Gubah sana, Pak, ya? Itu gubah besar itu karena bangunannya memang besar. Sebenarnya kalau dari kesultanan itu yang gubah besar itu yang di sini, karena sultannya ada 3 di dalam. Betul. Cuma bangunan yang kecil, makanya dibilang gubah kecil. Nah, bahasa daerahnya kan gubah kocit gitu. Kalau sana gubah besar. Nah, jadi istilahnya itu
ibaratnya gara-gara bangunan aja. Tapi kalau melihat dari segi sultannya, memang makamnya berubah besar di sini. Gitu. Biasanya dari dulu memang gitu yang diceritakan. Terus untuk satu makam yang di luar yang putra beliau itu yang di sebelah mana? Ini yang masuk kita di pintu depan. Jadi beliau memang tidak dimasukkan ke ruang dalam. Sehubungan yang pertama, kalau untuk ziarah tamu-tamu yang ingin ziarah agak luas lah tempatnya. Nah, jadi ini termasuk anak Sultan ke-13. Beliau memang di luar dimakamkan. Oh, yang ini Pak ya? Ini. Kalau ini istri beliau. Oh, ini. Jadi antara bapak sama ibu ini, beliau ini sepupu sekali, dijodohkan oleh orang tuanya. Jadi ibunya yang ada ini adiknya Sultan ke-13, sedangkan bapak ini dari sebelah Sultan ke-13. Jadi baru satu sepupu sekali jatuhnya. Nah, jadi semua yang ada di sini kerabat semua. Baik yang ada orang yang kawin dari juriat kerabatan sama orang Banjar, orang Jawa. Jadi alkahnya di sini. Jadi alkah pemakaman beliau terakhir di lingkungan makam kesultanan. Nah, jadi ibaratnya ditata mulai dari dulu sudah ada untuk pemakaman kesultanan itu tidak jauh dari istana. Nah, jadi kerabat semua. Jadi siapapun dari kerabat yang dapat suami ataupun istri yang dapat jodoh di luar istana itu ada alkahnya di sini. Namun kalau termasuk ipar, mertua, besan itu sudah tidak ada haknya lagi untuk dimakamkan di sini. Itu di TPU. Jadi yang mana sangkut terlalu dekat sama juriat kerabatan itulah yang dimakamkan di pemakaman kerabat kesultanan. Makanya di sini banyak sekali makam para pangeran-pangeran dan sultan, Pak ya, yang Banyak. dimakamkan di sini. Karena di luar pun banyak ada makam-makam adiknya sultan, anaknya sultan, anak mansah itu kan ada itu semua ada yang kuning-kuning tinggi itu anak-anaknya daripada ini anaknya sultan ke-11. Jadi adiknya Pangeran Ratu Anum, anaknya Pangeran Ratu Anum ada semua. Jadi dalam arti tadi itu memang lingkungan kerabat kesultanan yang dimakamkan di sini. Makanya kemarin itu dibenahin, diperbaikin tambak-tambak mesannya ini. Karena apa? Karena di luar ini kan kena hujan, kena panas, akhirnya kayu-kayu besi ataupun kayu ulin yang dibikinkan mesannya itu dimakan zaman, kena hujan, kena panas. Nah, akhirnya dirubah lagi, diperbaiki. Jadi mungkin itu sepintas yang dapat saya gambarkan, saya uraikan. Ya mudah-mudahan dapat menjadi pedoman untuk kita semua. Dan mudah-mudahan yang ziarah maupun yang mau menajat, mudah-mudahan Allah kabulkan di pemakaman para sultan. Amin, amin. Ini untuk satu lagi Pak, terakhir. Ya. Ini untuk lokasinya nih di sebelah mana Pak ya, untuk makam kerajaan ini? Kalau ini di jalan apa? Di jalan, kalau melihat jalan ini Pangeran Adipati Antakusuma. Oh, kalau di jalan dulu Pangeran namanya Adipati Antakusuma. Dan sekarang ini kadang-kadang bisa berubah jadi Jalan Pangeran Diponegoro. Sebenarnya kalau dulu itu Pangeran Adipati Antakusuma jalurnya. Cuma namanya perubahan pemerintah kemarin itu ada banyak dirubah. Nah, tapi kami dari kerabat kesultanan, dari seluruh juriat yang ada itu supaya nama-nama kesultanan itu dikembalikan ke asal lagi. Supaya regenerasi itu tahu bahwa sejarah kita itu ada, bahwa ini memang kerajaan gitu. Jadi dalam arti tadi jangan ditutup-tutupin. Yang pertama itu kesian anak-anak didik, kesian anak-anak pelajar. Nggak tahu sejarah kota Pangkalan Bun bahwa ini ada kerajaan, bahwa ini ibaratnya ada sejarah yang cukup baik. Kadang-kadang mereka ditanya guru, ada kerajaan? Nggak tahu Bu. Nah, jadi disitulah kesalahan pemerintah tadi. Nah, sekarang alhamdulillah dengan adanya dari dinas pendidikan yang mengajak kerjasama dengan kekerabatan, sekarang ini pelajar-pelajar udah mulai mengetahui betul bahwanya di Pangkalan Bun ini memang ada bentuk kerajaan, ada makam raja. Nah, jadi mereka tahu, jadi bisa ziarah, dia biasa lihat ke istana bahwa betul bukan kita abal-abal, nggak ada kerajaan. Nah, sekarang alhamdulillah semuanya udah pada tahu, masyarakat Pangkalan Bun, mulai dari pemerintah daerahnya pun udah mengetahui. Makanya setiap tahun hari jadi kabupaten itu memang diselenggarakan, yaitu untuk ziarah makom pendiri kabupaten dan pendiri daripada kerajaan ataupun pendiri benua Pangkalan Bun. Alhamdulillah sekarang ini pemerintah sudah memahami, sudah mengetahui daripada apa yang kekurangan di istana dan apa yang diinginkan daripada istana. Mereka bisa bekerja sama dan alhamdulillah penjelasan-penjelasan yang kami berikan kepada pemerintah dapat menerima dengan apa adanya, bahwa betul memang sejarah tidak bisa ditutup-tutupi. Terus harapannya Bapak apa untuk kedepannya,
harapannya di tahun 2024 ini? Ya, harapan saya selaku penjaga makam di tahun 2024 ini, mudah-mudahan kerjasama pemerintah dengan pihak kekerabatan kesultanan bisa berjalan terus, dan mudah-mudahan untuk mengakomodir dalam arti ini untuk memenuhi daripada keperluan kepentingan daripada kekerabatan kesultanan. Mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan semaksimal mungkin dukungan bantuan apa yang diperlukan di makom maupun di istana, karena masih banyak kekurangan-kekurangan kami baik di makom maupun di istana yang belum terpenuhi. Mudah-mudahan bisa terpenuhi baik di tahun 2004 ini maupun di tahun yang akan datang. Itulah harapan kami selaku juru kunci makom kesultanan di Kabupaten Ketongan Barat ini. Terima kasih Pak Haji. Ya, Terima sama-sama. kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga untuk kedepannya makam-makam yang ada di Kota Manis Pangkal Ambon ini, khususnya makam-makam kerajaan, segera dapat perhatian khusus ya dari pemerintah daerah, provinsi maupun pusat. Oke, semoga dengan video ini dapat membantu dan dapat terus melestarikan kebudayaan yang ada di Kota Manis Pangkal Ambon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.